Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kegiatan wajib dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah pembacaan sholawat kepada Nabi. Pembacaan sholawat ini diikuti oleh semua peserta yang hadir, baik dari laki-laki maupun perempuan. Hal ini seringkali dijadikan sebagai sarana untuk unjuk gigi dan pamer suara kepada para hadirin. Lantas, bagaimanakah hukum bersolawat dengan tujuan pamer? Dalam literatur kitab fikih dijumpai beberapa keterangan yang menyatakan bahwa salah satu ibadah yang paling mudah dilakukan dan paling cepat diterima adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini mencakup semua orang baik yang membacanya secara ikhlas maupun dengan tujuan pamer. Sebagaimana dalam kitab Sa'adatud Dharain halaman 34, wa qala al-alamah asy-syekh Shihabuddin Al-Qalyubi Asy-Syafi'i fi muqaddimati sholawatihi ba'da dzikrihi iddata ahaditsa fi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa fawaiduhu wa bil jumlati wat tafsili fahiya azhalut ta'ati wa aqrabuha ilal milkil jalil wa hiya maqbulatun min kullin wahidin fi kulli halatin wa minal mukhlis fiha wa kadza minal mara'i biha 'alal aqwal. Syekh Shihabuddin berpendapat dalam muqaddimah sholawatnya setelah menyebutkan beberapa hadis yang mengandung keutamaan dalam pembacaan sholawat Nabi dan faidah-faidahnya secara global dan terperinci. Beliau menyatakan bahwa sholawat itu merupakan ibadah yang paling mudah, ketaatan yang paling mudah dan paling dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap orang dan kondisi, baik bagi orang yang ikhlas, demikian juga bagi yang riya, menurut beberapa pendapat. Dalam redaksi kitab yang lain disampaikan bahwa dalam setiap amal itu ada kemungkinan untuk diterima dan ditolak, kecuali pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, seseorang yang membaca sholawat kepada Nabi, amalnya pasti akan diterima dan diganjar pahala oleh Allah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam keterangan kitab Kifayatul Azkiya halaman 48, wa anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wa minhal mardudu illa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtumun biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam wa hukiya ittifaqul ulama ala dzalik. Setiap amal itu ada kemungkinan untuk diterima dan ditolak, kecuali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini pasti diterima sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana adanya kesepakatan ulama mengenai hal itu. Namun demikian, menurut sebagian ulama, seseorang yang membaca sholawat kepada Nabi dengan tujuan pamer hanya diterima saja dan tidak mendapatkan pahala, karena adanya tuntutan ikhlas dalam melaksanakan semua ibadah. Sebagaimana dalam kitab Bahjatul Wasail disebutkan, wa qauluhu wa qata'al imamu Syatibi wa Sanausi bi khusulis thawabi lil musalli walau qasada riya walakin haqqaqahul allamah al-amir annalaha jihataini famin jihatil qadril wasili lahu sallallahu alaihi wasallam fahadha la syakka fi husulihi
Wa min jihatil wasilil musalli fa kaifiyatul a'malu la thawaba illa bil ikhlasi li'umumi talabil ikhlas fi kulli ibadatin. Perkataan dan kepastian dari Imam Syatibi dan Imam Sanusi mengenai tercapainya pahala bagi orang yang membaca sholawat sekalipun dalam keadaan riya. Menurut Imam Amir, hal tersebut dilihat dari dua segi. Dari aspek tersampainya sholawat kepada Nabi, maka tidak ada keraguan. Dan dari aspek diperolehnya pahala, maka diharuskan ada keikhlasan, karena umumnya tuntutan ikhlas dalam semua ibadah. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa salah satu ibadah yang paling mudah dilakukan dan paling cepat diterima adalah membaca sholawat kepada Nabi. Hal ini mencakup semua orang, baik yang membacanya secara ikhlas maupun dengan tujuan pamer. Tetapi menurut sebagian ulama, seorang yang membaca sholawat kepada Nabi dengan tujuan pamer hanya diterima saja dan tidak mendapatkan pahala. Demikian penjelasan mengenai hukum bersolawat dengan tujuan pamer. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.